yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Dalam kitab Hidayat Qulub karangan Imam Asy-Syafi'i Al-Bahri, ketika Imam Ibrahim bin Adham sedang melakukan perjalanan di sebuah pasar Basrah namanya, berada di Irak. Dalam perjalanan tiba-tiba didatangi beberapa orang yang berada di pasar. Beliau mendapat pertanyaan-pertanyaan dari penduduk kota Basrah. Apa pertanyaan dari mereka kepada Ibrahim Al-Adham? Wahai Tuan Ibrahim, ulama besar, kenapa nasib kami belum berubah? Ekonomi kami belum berubah. Keadaan kehidupan kami belum berubah. Semuanya belum berubah, wahai Tuan Imam. Padahal kami selalu berdoa siang dan malam, tapi belum dikabulkan doa kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami minta petunjuk, wahai Tuan Ibrahim, Tuan ulama. Apa penyebab dari itu doa-doa kami belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kami siang dan malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibrahim Al-Adham menjawab, Ya ahlal Basar, matat qulubukum fi asrati asya, fa kaifa yustajabu du'aukum. Wahai penduduk Basrah, kata Irak, kenapa doa-doa kalian belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa doa-doa kalian belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hati kalian telah mati, kata beliau. Ada sepuluh yang menyebabkan doa kalian belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata beliau, Arqumullahu wa lam tu'addu haqqahu. Kalian minta hak-haknya Allah, tapi kalian tidak pernah memberikan hak-haknya Allah. Kalian menuntut hak-haknya Allah, tapi kalian tidak pernah mendekatkan haknya Allah. Bagaimana doa kalian akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah. Larangan Allah senangnya bukan main, tapi kewajiban kalian tidak pernah kalian laksanakan. Bagaimana doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan cuma menuntut hak-haknya Allah, meminta, bermunajat, tapi kalian tidak pernah memberikan hak-haknya Allah, yaitu melaksanakan kewajiban apa yang dimintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi, bagaimana doa kalian akan dikabul oleh Allah? Yang pertama, kalian mendapatkan satu pemberian dari Allah. Kesehatan telah diberikan, panjang umur telah diberikan, anak keturunan telah diberikan, kehidupan yang mulia dalam keluarga kalian diberikan, penduduk Basrah pada kota yang mulia. Tapi kalian tidak pernah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Ibrahim, marilah sadarkan diri kalian, bukan cuma hanya menuntut hak-haknya Allah, minta sama Allah, tapi kalian tidak pernah dekat dengan Allah. Untuk dikabulkan doa kalian, kata Ibrahim Al-Adham, dekati Allah, raih Allah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan tunduk
dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kalian menjadi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qara'tumul Qur'an wa lam ta'lamuhu. Kalian baca Al-Qur'an, kalian tadarus Al-Qur'an, tapi kalian tidak pernah mengamalkan isi Al-Qur'an. Kalian baca Al-Quran, kalian artikan Al-Quran, tapi isi Al-Quran kalian tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kalian akan dijawab Allah Subhanahu wa taala? Yang bagus adalah kalian baca Al-Quran, kalian artikan, kalian terjemahkan, lalu kalian ambil hikmah di dalam Al-Quran itu. Ada perintah dan larangan, jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu yang membuat kalian akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma bisa membaca, tetapi kalian tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Bahkan kalian injak isi Al-Quran. Aqimi sholat, kalian berikan untuk melaksanakan sholat, tapi kalian mengingkar dengan firman Allah ini. Kalian paham dengan aqimi sholat, tapi kalian lupa dengan Allah, tidak mau sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimu sholat wa atuz zakat, kalian diperintahkan untuk melaksanakan zakat, tapi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala titipkan amal berupa harta, tapi kalian tidak mau melaksanakan. Bagaimana kalian akan mendapatkan kemuliaan dan doa kalian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian tahu perintah Allah dan tahu larangan Allah, kalian laksanakan, insya Allah doa kalian akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, idza aitum hunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qattum sunnatullah. Kalian cinta kepada Rasul, kalian kenal dengan Rasul dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnahnya kalian tinggalkan. Contoh teladan yang kalian tinggalkan. Cinta dengan Rasul, suka dengan Rasul, tahu dengan Rasul, tapi sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kalian tidak pernah laksanakan, bahkan ditinggalkan. Banyak perintah-perintah atau contoh-contoh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Rasul memerintahkan mari banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah. Tahu itu, karena manfaat infak dan sedekah begitu mulia. Tahu itu, tapi kita peliknya, na'udzubillah, subhanallah. Rasul perintahkan kepada kita dengan contohnya, bergaul dengan sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Kita bermusuhan kepada sesama manusia. Rasul perintahkan sayangilah keluarga kalian. Kita tidak pernah sayang kepada keluarga kita. Rasul perintahkan kepada kita salatlah dengan sebaik-baiknya. Sunnah yang terbaik dalam kehidupan kita adalah melaksanakan sujud dan patuh kepada Allah. Kita tinggalkan semua apa yang diperintahkan oleh Rasul. Bagaimana kalian mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana permohonan kalian akan dikabulkan oleh Allah kalau kalian cinta kepada Rasul tapi tidak pernah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di bulan, apalagi bulan Rajab ini, sekaligus kita masuk di bulan Sya'ban, ada sunnah-sunnah yang diberikan oleh Allah dan Rasul, banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama nanti bulan Sya'ban turunnya ayat Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu jatuh pada bulan Sya'ban, banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita cinta kepada Rasul, sayang kepada Rasul, tapi marilah kita juga harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berbahagia, tiga saja dulu. Insyaallah kapan waktu kita akan lanjutkan kembali. Karena keterbatasan waktu, karena bapak sebagian yang bekerja di kantor mencari nafkah. Untuk itu cukup sekian saja dulu. Ini satu pelajaran bagi kita.
Kalau kita ingin doanya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kepada Allah lakukan dengan sebaik-baik dalam kehidupan kita, yaitu melakukan kehidupan yang terbaik. Di antaranya adalah kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengambil hak-haknya Allah, tapi kita pun harus memberikan hak-haknya Allah. Yang kedua, baca Al-Quran, tetapi juga kita mengamalkan Al-Quran. Yang sebaik-baik dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang baca Al-Quran, tilawat Al-Quran, tapi dalam kehidupan juga mengamalkan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah cinta Rasulullah. Kita harus melaksanakan kehidupan terbaik untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Minimal kita banyak sholawat kepada Rasulullah SAW untuk menenteramkan hati kita dan mendapatkan syafaat uzma nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah membawa risalah Islam, membawa risalah kebaikan dalam kehidupan kita. Sayang kalau kita tidak lanjutkan, kita laksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, maka rugilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dulu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dalam kehidupan kita. Insyaallah 3 ke depan akan saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.